Iya. Paham juga. Iya, jadi banyak yang dipakai hanya yang pertama ya. Ini tolong dikirim ya. Yang sering dipakai yang pertama. Yang pertama yang mana? Ya, ini Satu. Kalau ini fungsinya untuk nanti ini yang justru mau dibahas hari ini ya. Oke ya, baik, satu-satu ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alat ini namanya sebetulnya ini ya, multi purpose hub device ya. Jadi dia multi sebetulnya ya, memiliki fungsi yang banyak ya, multi purpose ya. Jadi dia fungsinya bukan hanya sekedar untuk stimulator ya, dia punya banyak fungsi ya. Apa hal-hal yang di luar stimulator yang biasa misalnya dengan SDZ ya. Pertama, kelebihan dari KWD ini adalah di sini ada detektor. Ya, detektor. Ya, detektor itu bisa untuk mendeteksi titik ya, untuk mendeteksi lokasi titik akupuntur lebih tepat. Ya, kemudian dia juga bisa untuk mendeteksi kondisi meridian seseorang itu ekses atau defisien. Itu bisa dengan detektor ini. Ya. Kemudian pengatur gelombangnya di sini ini ada 5. Ya. Pada STZ ya, pada STZ seperti ini. Saya bawa dari rumah ya. SDZ ini gelombangnya hanya 3 ya, pengatur gelombangnya hanya 3 ya. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang di sini 5, di sini 3 ya. Jadi ini lebih komplit ya, hanya ya. Ini ada kekurangannya alat ini. Alat kekurangannya ini adalah sering terjadi kebocoran frekuensi. Yang kita tuju frekuensinya apa, nanti yang keluar apa. Yang keluar. Gitu. Itu ya. Yang ini memang tidak ada detektornya. Pilihan gelombangnya cuma 3. Tapi di sini insya Allah nggak ada terjadi kebocoran karena digital. Nah, dan ini manual, kita tidak bisa mendeteksi ketika terjadi kebocoran. Jadi kadang-kadang kita udah setel nih, tiba-tiba pasiennya aduh. Iya, bisa langsung. Iya. Jadi tiba-tiba loncat dia frekuensinya. Itu yang membuat pasien kapok dalam tanda kutip begitu ya. Nah, itulah pentingnya kita belajar yang tadi namanya FAR ya, fisiologi akupuntur ya. Nah, di sini mungkin yang belajarnya udah lumayan akhir tuh ya, udah sampai level 6 setahu saya kan ya. Saya udah level 8. Jadi belajar FAR itu adalah bagaimana menangani pasien pakai 2 alat sekaligus. Satu ini, satu ini. Efektivitasnya Lebih oke. Orang yang mestinya misalnya harusnya 8 kali, 3 kali udah beres. Ya, begitu. Ya, cuma satu pasien harus pakai 2 sekali. Nah, ini digunakan untuk sedasi. Ini digunakan untuk tonifikasi. Sedasi. Kelihatan Maksudnya? sedasi ini pertimbangan. Kalau ini kan lebih untuk tonifikasi. Memperkuat. Ini digunakan untuk sedasi. Ya, melemahkan. Nah, bagaimana tekniknya? Nah, masalahnya kan begitu kan? Kembali lagi ke nanti Bapak Ibu kembali ke pemahaman 5 unsur. Ya, contoh.
seseorang yang bermasalah dengan limpa. Ya, seseorang yang bermasalah dengan limpa. Kalau kita ingin memperkuat limpa, yang diperkuat ibunya atau anaknya? Ya, ibunya. Ibunya limpa apa? Jantung. Jantungnya tonifikasi. Berarti pakai yang mana? Yang ini. Ya. Kemudian pada saat yang sama, anaknya limpa siapa? Paru-paru. Paru-parunya di sedasi. Pakai yang ini. Itu hasilnya lebih cepat. Ya. Jadi bukan pakai teori ibu dan anak dan ibu. Istilahnya ibunya dan anaknya diterapi pada saat yang sama. Ya, nah, kapan-kapan mungkin kita bikin di antara habis lebaran kali ya, di Sentara bikin fisiologi akupuntur. Sama par ya Pak. 8 level. Udah sampai 9 level malah sekarang ya. Apa yang paling terjangkau? Dia Biaya pendidikannya. Iya. satu level, kalau di luar 1 level 3 juta. Ya, kalau di Di sini Sentara 1 juta aja dah di sini. Iya. Udah semua level. Atau satu levelnya. Mudahkan jalannya, rezekinya Anaknya cuma ini aja 2 ya. untuk bisa mengikuti kelas. Cuma jurus-jurusnya aja setiap level tuh nanti berbeda. Masya Allah. Ya. Pak, Oke ya. mau nanya Pak, Ada kalau pertanyaan, ini silakan. fungsi alatnya saya lihat ada yang untuk fisioterapi, ada khusus untuk akupuntur elektron. Jadi ada yang pakai pen, ada yang pakai jarum. Betul. Nah, pembagiannya gimana Pak? Kalau misalnya alat ini kata Bapak bisa dibanding, apakah Betul. memang itu memang hanya untuk kasus untuk elektron akupuntur atau memang fisioterapi bisa juga dipakai dua-duanya? Pakai Kalau untuk fisioterapi enggak. nggak bisa. Ya, kalau untuk fisioterapi kan kita yang diperbaiki adalah tendon dan otot ya. Jadi cukup salah satunya aja dipakai. Ya, tapi kalau untuk akupunturnya bagusnya dua. Dua. Ya, jadi kenapa 2? Sebetulnya supaya pasien lebih cepat rilis. Jadi dengan memadukan tadi ya 2 pendekatan, 1 tonik, 1 sedasi, itu akan membuat hasil yang maksimal dengan waktu yang lebih cepat, ya, waktu yang lebih singkat. Ya, paham ya? Ya. Ya, saya contohin lagi deh, misalnya ada orang bermasalah, misalnya ya, ada yang bermasalah jantungnya terlalu kuat. Jantungnya terlalu kuat. Ya. Ibunya jantung apa? Liver. Ya, hati ya. Hatinya ditonik atau disedasi? Disedasi. Kenapa disedasi? Karena anaknya terlalu kuat. Ya, itu Bapak Ibu harus paham ya. Nah, anaknya jantung apa? Susir. Limpa tadi ya. Limpanya ditonik disedasi. Ayo. Limpanya Sedasi. ditonik. Ya kan jantungnya terlalu kuat. Ya, karena jantungnya terlalu kuat, anaknya ditonik untuk menguras tenaga si jantung. Ibunya disedasi. Nah, gitu. Itu jantung yang eksesnya akhirnya lebih cepat rilis. Begitu. Ya, jadi tidak selalu ibunya itu tonik. Tidak selalu ibunya itu sedasi, tidak selalu anaknya tonik
Tidak selalu anaknya sudah. Sedasi. Tergantung organ yang terganggu ini ekses atau defisien. Oke. Ya. Nah, misalnya yang menarik Bapak Ibu pada kasus misalnya nanti diabetes. Diabetes itu ada yang karena defisiensi limpa, ada yang karena stagnasi limpa. Itu beda itu masalahnya. Yang satu limpanya lemah, yang satu stagnasi itu sebenarnya terlalu kuat. Ada sumbatan. Ya, itu beda tekniknya tuh ya nanti ya. Nah, masalahnya bagaimana membedakan orang yang diabetes stagnasi dengan diabetes defisiensi. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa bedanya? Yang basah sama kering. Enggak. Basah dan kering itu kan istilah orang umum ya. Defisiensi itu yang tipe 1 bukan? Defisien. Tonik ya. Kalau orang limpanya defisien itu cenderung dia cepat lapar. Kalau cepat lapar berarti apa? Kurang makan. Kayak lapar gitu. Jantungnya Kalau cepat lapar, Limpanya panas. limpanya kan tadi defisien kan? Iya. Defisien. Ya. Nah, sedangkan kalau limpanya terjadi stagnasi, dia gulanya tinggi, padahal dia tidak banyak makan. Tidak banyak makan, tapi udah makan kok masih tinggi gitu. tinggi. Ya, itu biasanya karena sumbatan. Ada lagi yang lain, kalau dalam TCM ya, orang diabetes itu karena disharmoni sancel. Ya, ada 3 macam ya diabetes kalau dalam pendekatan TCM: defisiensi limpa, stagnasi limpa, atau disharmoni sancel. Banyak pikiran. Ya, disharmoni sancel itu lebih banyak karena keturunan. Ya, karena keturunan. Jadi biasanya itu yang lebih sulit. Ya, lebih sulit. Artinya tidak mudah diatasi. Ya, bisa diatasi, cuma ya perlu waktu yang Lama. panjang. Ya, oke, cukup ya, insyaallah. Jadi secara garis besar tadi perbedaannya itu ya. Nanti kita jelaskan detailnya.